إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah, setiap kita insya-Allah menyadari bahwa mereka saat ini sedang berada di penghujung dari bulan Ramadan, tepatnya di 10 terakhir dari bulan yang mulia ini. Kita memasuki hari yang ke-23 dan tak terasa bulan Ramadan semakin mendekati bahagian akhirnya. Beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, kita baru saja merasakan permulaan dari bulan Ramadan. Namun subhanallah, betapa cepatnya waktu berlalu, betapa cepatnya waktu berjalan dalam kehidupan ini, sehingga kita saat ini berada di 10 terakhir dari bulan yang mulia itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidakkah kita menyadari betapa mulianya bulan Ramadan? Apakah kemuliaan bulan Ramadan akan kita sia-siakan sedangkan keberadaannya hanya hitungan beberapa hari lagi? Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan kedatangannya dan disedihkan kepergiannya. Hanya bagi orang-orang yang beriman perasaan itu hadir dalam hatinya. Dan apakah kita termasuk di antara orang-orang itu? Apabila kita termasuk di antara orang-orang yang merasakan kesedihan dengan kepergian bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir dalam kehidupan kita, maka tentunya mereka tak akan membiarkan kepergian Ramadan itu melainkan dengan ibadah dan kesungguhan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengerahkan kemampuan kita, kesungguhan kita. Inilah saatnya kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Inilah saatnya kita membuktikan apa yang kita bisa buktikan. Inilah saatnya kita tunjukkan apa yang bisa kita tunjukkan. Bagaimana kesungguhan kita yang sesungguhnya. Inilah saatnya 10 terakhir Ramadan. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh, berijtihad dengan kesungguhan yang luar biasa
ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, di mana kesungguhan itu belum pernah ada sebelumnya di luar hari Ramadan itu. Demikianlah pengakuan Aisyah selaku manusia yang terdekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita dengar penuturan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairiha, yang kesungguhan itu belum pernah ada di luar dari bulan Ramadan itu. Oleh karenanya ahibati fillah, betapa menyedihkan ketika kaum muslimin justru semakin menurun semangat mereka di 10 terakhir Ramadan. Sangat disayangkan, yang seharusnya mereka menunjukkan kesungguhan mereka, yang seharusnya mereka mengikuti dan meneladani manusia pilihan Allah, bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, namun mereka justru berguguran di tengah jalan. Mereka sudah lagi meninggalkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tak lagi berpacu dalam bacaan-bacaan Quran mereka. Bahkan mereka tidak sedikit kaum muslimin meninggalkan qiyamul lail wal'iyadhu billah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah 10 terakhir bulan Ramadan adalah babak penentu. Inilah babak final yang sesungguhnya. Bulan suci Ramadan, di bahagian akhirnya Allah titipkan satu malam. Bukan di bahagian awal Allah titipkan malam yang mulia itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik di sepanjang tahun itu. Tidak ada hari yang malamnya lebih baik dibandingkan malam Lailatul Qadar. Dan keberadaan malam itu ada di penghujung dari bulan Ramadan, bukan di bahagian awal dari bulan Ramadan. Kekeliruan yang berganda apabila mereka berpacu di bahagian awal dan tak berpacu di bahagian akhirnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa banyak kaum muslimin yang mereka membaca surat Al-Qadar, yang mereka menghafal surat Al-Qadar, dan mereka sering mendengar Al-Qadar sebagai surat yang dibaca, yang dilantunkan oleh para imam. Bahkan lisan-lisan mereka membaca surat Al-Qadar. Akan tetapi mana bentuk mereka mengenal dan mengetahui kemuliaan dari malam Al-Qadar itu? Ketahuilah ma'asyarul muslimin, di antara makna Al-Qadar adalah asyaraf. Di antara makna Al-Qadar, ayat yang sering kita baca, yang kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan sungguh telah kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Tahukah kita makna Al-Qadar? Syekh Saleh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan makna Al-Qadar min ma'aniha asy-syaraf wa ta'zim wal karam. Di antara makna Al-Qadar adalah kemuliaan dan kebesaran dan keagungan. Malam yang teragung, malam yang paling mulia, malam yang paling besar di sepanjang tahunnya adalah malam Al-Qadar. Dan itu hanya sekali keberadaannya ada di sepanjang tahunnya, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditentukan pada bahagian akhirnya. Bagaimana seseorang menentukan penilaian untuk dirinya, itu diambil dan dilihat bagaimana mereka mengakhiri bahagian akhir dari bulan Ramadan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang yang akan dinilai, yang akan menjadi penentu untuk dia, bagaimana dia mengakhiri, bagaimana di bahagian akhirnya. Tidak sedikit mereka berpacu di bahagian awal, namun turun semangat mereka di bahagian akhirnya. Maka tidak sepatutnya ma'asyarul muslimin kita menyia-nyiakan 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
idza dakhalatil ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, apabila memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan tali ikat pinggangnya sebagai bentuk fokusnya dalam beribadah dan meninggalkan istri dan kenikmatan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Inilah yang semestinya sikap seorang muslim ketika mereka berada di 10 terakhir Ramadan. Tak sepatutnya mereka sibuk meramaikan jalan-jalan, meramaikan mal-mal, meramaikan supermarket-supermarket, sedangkan mereka berada di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sepatutnya seorang muslim mereka menyibukkan dengan selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir Ramadan. Ketika kita benar-benar ingin menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupan kita, maka lihatlah penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menghidupkan malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memfokuskan ibadahnya sehingga beliau selalu beriktikaf di bulan Ramadan di 10 terakhir dari bulan itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di tahun terakhir kehidupannya di dunia beliau beriktikaf selama 20 hari. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seseorang janganlah menyesali kekurangan yang dia awali pada bulan Ramadan itu. Karena boleh jadi sebahagian kita memasuki awal Ramadan, dia memasukinya dengan ujian sakit dan penyakit yang dia derita. Sehingga mungkin di awal Ramadan mereka menjalani awal Ramadan hanya berbaring dengan sakit dan ujian yang menimpanya. Janganlah itu menjadi bahan kesedihan dia, akan tetapi hendaklah dia memperbaikinya di bahagian akhirnya. Al-ibratu laysa binaqsil bidayat wa innamal ibrah bikamalin nihayat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang menjadi penentu bukanlah kekurangan di bahagian awal dari bulan Ramadan itu, akan tetapi yang pantas untuk dijadikan acuan bagaimana dia menyempurnakan di bahagian akhirnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih apapun yang Allah inginkan, itu hak mutlak milik Allah. Sebagaimana Allah memilih ada tempat-tempat yang diistimewakan, Allah juga memilih ada waktu-waktu yang diistimewakan. Dan apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat yang diistimewakan, maka tempat itu memiliki perhitungan yang berbeda. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih apapun yang dia ingin memilihnya. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat yang diistimewakan olehnya, sehingga siapapun yang berada di tempat yang diistimewakan itu, ketika dia beribadah di tempat yang diistimewakan oleh Allah, maka dia memiliki perhitungan yang berlipat ganda. Lihatlah bagaimana Allah memilih Masjidil Haram sebagai tempat yang istimewa, yang sangat dipilih dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota tersuci di permukaan bumi ini, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Makkah, lahiya ahabbu biqa'i ilal ard. Sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini. Itu dikatakan oleh Nabi ketika beliau harus meninggalkan kota Makkah karena diusir oleh penduduk Makkah, sehingga beliau harus pergi meninggalkan kota Makkah. Beliau harus hijrah ke kota Madinah. Beliau
mengekspresikan bagaimana kesedihannya ketika harus meninggalkan kota yang paling terbaik di permukaan bumi ini. Beliau mengatakan, demi Allah wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula qaumi akhrajuni ma kharajtu, demi Allah, sekiranya bukan karena kaumku yang mengusirku dari kota ini, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari kota Makkah ini. Begitu sedihnya Nabi SAW ketika harus meninggalkan kota yang paling terbaik di permukaan bumi ini. Allah memilih kota Makkah sebagai kota yang terbaik karena di dalamnya ada Masjidil Haram, masjid yang paling terbaik di permukaan bumi ini. Itu Allah pilih. Allah berhak memilih apapun yang Allah ingin pilih. Dan Allah memilih Masjidil Haram sebagai masjid yang terbaik di permukaan bumi ini, sehingga siapapun yang salat di sana, karena itu tempat yang diistimewakan oleh Allah, maka siapapun yang salat di sana pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid ini, dibandingkan masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa memiliki perhitungan yang juga khusus. Mengapa? Karena Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, itulah masjid-masjid yang diistimewakan oleh Allah, sehingga apapun yang diistimewakan oleh Allah memiliki perhitungan yang berbeda. Dan di antara yang diistimewakan oleh Allah bukan hanya tempat, tetapi ada juga waktu yang diistimewakan oleh Allah. Dan di antara waktu yang istimewa adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan di antara waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepertiga malam terakhir. Dan di antara waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga siapapun yang beramal saleh yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah siap menggandakan, melipat-melipat dari perhitungan-perhitungan, menggandakan dari ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kalian apa itu malam al-qadar? Tahukah kalian apa malam yang mulia itu? Tahukah kalian apa malam yang paling mulia itu? Dia adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala siap melipat gandakan pahala mereka yang beribadah di kala itu. Mereka yang beramal saleh bertepatan dengan malam yang dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik, nilai pahala mereka akan digandakan seakan-akan mereka beramal selama 1000 bulan lebih. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, itu artinya seseorang yang melakukan kebaikan dan bertepatan dengan malam yang diistimewakan oleh Allah, maka sama saja dia beramal selama kurang lebih 83 tahun. Kapan lagi kita mencari malam ini kalau bukan di 10 terakhir saat ini kita berada di dalamnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah seseorang yang tidak mengerti tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Merugilah mereka yang hanya menghabiskan malamnya dengan perbuatan yang sia-sia. Merugilah mereka yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurrim. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diharamkan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan dari kemuliaan yang sangat besar. Saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpaculah di bahagian akhir dari Ramadan ini, karena ini adalah babak penentu. Ini adalah babak final yang sangat menentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk maksimal dan optimal di hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama mengatakan, mengapa Lailatul Qadar menjadi malam yang dirahasiakan oleh Allah? Agar kita benar-benar memaksimalkan 10 terakhir Ramadan. Jangan hanya memilih malam-malam tertentu saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu siapa yang mereka benar-benar ikhlas dalam beramal dan beribadah. Siapa di antara mereka yang istiqamah, bukan hanya mengandalkan malam-malam ganjil saja. Allah tahu siapa di antara hambanya yang istiqamah, yang bukan hanya beramal di malam-malam ganjil saja, walaupun di malam ganjil itu menjadi satu hal yang harus diprioritaskan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri ma aqul?" Wahai Rasulullah, sekiranya Allah izinkan aku bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang paling pantas aku minta kepada Allah? Doa apa yang paling pantas aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengajarkan kepada kita satu doa untuk kita hadirkan di malam-malam ganjil, terkhusus di malam-malam yang witir. Namun tidak menutup kemungkinan doa ini juga diperbolehkan bagi seorang untuk memintanya kepada Allah di malam-malam yang genap, karena doa bersifat mutlak secara hukum asalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada istrinya secara khusus dan kita sebagai umatnya secara umum untuk membaca doa itu. Dan doa itu apa maknanya? Apa yang sedang kita minta di balik doa itu? Pengampunan. Kita sedang berharap ampunan Allah di malam Lailatul Qadar itu. Karena di dalam doa itu terkandung permohonan di mana seseorang meminta kepada Allah ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang senantiasa memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, dan engkau sangat suka dengan sifat pemaaf dan pengampun itu. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Inilah doa yang sepatutnya menjadi doa yang sering kita panjatkan di 10 terakhir dari bulan Ramadan, terkhusus di malam-malam ganjil. Maka jadikan doa ini sebagai doa yang paling banyak porsinya dari doa yang kita panjatkan terkhusus di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tahukah kita apa rahasianya doa ini? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa agar seseorang meminta ampunan Allah, menunjukkan bahwasannya ampunan di malam Lailatul Qadar adalah peluang yang sangat besar akan didapatkan oleh seseorang hamba. Siapapun yang merasa dirinya telah terjerumus kepada dosa, siapapun di antara kita yang merasa bahwa dirinya telah dipenuhi dengan kotoran dan noda, kesalahan dan dosa yang selalu dia geluti setiap harinya, maka inilah saatnya dia mensucikan dirinya. Dia meminta pensucian, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tujuan mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan, yang mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dia lakukan itu karena keimanan dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihat apa yang dijanjikan bagi mereka, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, sadar atau tidak sadar, ketika kita mengisi ibadah, mengisi malam ganjil dengan ibadah, sadar atau tidak sadar,
yang paling kita harapkan di kala itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Nabi mengajarkan Aisyah doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, menunjukkan bahwa ampunan Allah di malam Al-Qadar adalah satu hal yang harus menjadi angan-angan mereka yang menyadari betapa mulianya malam Al-Qadar itu. Maka mintalah ampunan Allah di setiap malam-malam ganjil, saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin, sekali lagi saya ingin menghimbau dan mengajak kepada kaum muslimin untuk tidak menyia-nyiakan 10 terakhir yang keberadaannya hanya tersisa 7 hari lagi ke depan kurang lebihnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah hari-hari yang menjadi penentu apakah kita orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kehancuran. Karena ada di antara mereka yang diperkenankan berjumpa dengan Ramadan, namun mereka keluar dari bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya mereka, dan kita berlindung dari kelompok itu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' wa fi riwayah ma bainahu wa bainal jannati shibran la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada di antara manusia yang mereka selalu menghiasi amalnya dengan amalan-amalan penghuni surga, namun ternyata catatan amalan mendahului kehidupan seseorang itu, sehingga yang seharusnya surga itu telah berada 1 jengkal dari dia, yang surga itu hanya berada 1 dhira', 1 hasta dari dia. Saking dekatnya surga dengan dia karena dia selalu menghidupkan harinya dengan kebaikan dan ketaatan, namun di penghujung akhirnya dia mengisi dengan amalan penghuni neraka, maka dia tak jadi masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam api neraka. Menunjukkan bahwasanya penentu itu ada di bahagian akhir. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa hatta la yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Nabi mengatakan ada seseorang yang setiap harinya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, namun di penghujung akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, maka dia tak jadi masuk ke neraka, padahal jarak dia dengan neraka hanya sebatas 1 dhira' saja. Jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja, 1 dhira'. Dalam riwayat yang lain 1 jengkal saja. Namun karena dia mengakhiri kehidupannya dengan amalan penghuni surga, maka dia menjadi orang yang masuk ke dalam surga dan tak jadi masuk ke dalam api neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa penentu seseorang itu ada di bahagian akhirnya. Maka jangan kita sia-siakan di bahagian akhir Ramadan ini, ahibati fillah. Kencangkan semangat anda, mintalah kepada Allah istiqamah, kekuatan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk memaksimalkan malam yang sangat luar biasa di setiap tahunnya ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan izinnya agar kita benar-benar menjadi orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berpacu dan bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan datangnya malam yang sangat luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا.
اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم وفقنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة